Siang, perkenalkan nama saya Gustaf Hidayat. Sebenarnya saya sudah membuat video yang terkait tutorial pembuatan database server. Ini hanya sedikit menjelaskan latar belakang landasan teori dari eh, database ini, dasar teorinya apa, dan sedikit menjelaskan di PowerPoint yang saya buat. Untuk pertama, eh, kita akan memahami apa itu infrastruktur web server, LAS, dan database server. Dalam dunia digital saat ini, infrastruktur teknologi mainkan peran dalam kesuksesan bisnis. Memahami konsep layanan infrastruktur ini dan platform layanan PaaS adalah hal yang krusial untuk membangun dan mengembangkan aplikasi web yang handal dan efisien. Definisi konsep dasar LAS dan layanan infrastruktur sebagai layanan. Satu, akses infrastruktur memberikan akses langsung kepada sumber daya infrastruktur fisik seperti server, penyimpanan jaringan dan sistem operasi tanpa dilakukan investasi yang besar seperti pembuatan database server di sebuah ruangan. Kita hanya menyewa saja. Dua, model menyewa. Model bisnis ini didasarkan pada konsep berbayar sesuai pengguna, di mana pengguna membayar hanya apa yang mereka gunakan. Tiga, fleksibel dan skalabilitas. Memberikan fleksibel yang tinggi, meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan. Kemudian ada kelebihan dan manfaat menggunakan LAS untuk web server. Satu, efisien biaya, membantu menghemat pengeluaran awal infrastruktur fisik karena hanya membayar sesuai pengguna. Kedua, skalabilitas yang dan fleksibilitas mungkin memungkinkan penyesuaian sumber daya dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Tiga, pengelolaan yang mudah. LAS mengurangi beban pengelola infrastruktur fisik, memungkinkan fokus pada pengembangan aplikasi dan akses yang cepat, di mana ini dapat diakses dimanapun dan tempat pun yang penting ada koneksi internet. Tiga, definisi dan konsep dasar PaaS layanan platform sebagai layanan. Satu, akses platform. Platformnya pengembangan perangkat lunak termasuk OS, basis data, alat pengembangan, dan layanan runtime. Layanan terkelola. Platform dan infrastruktur terkait dikelola oleh penyedia PaaS sehingga pengguna dapat fokus dalam pengembangan aplikasi saja. Ketiga, model berbasis langganan. Pengguna membayar biaya langganan untuk mengakses dan menggunakan platform PaaS. Biasa dihitung berdasarkan pengguna. Jadi konsep ini adalah konsep yang dimana akan digunakan semua perusahaan di masa yang mendatang karena kelebihan manfaat yang mudah itu. Keempat, ada solusi terintegrasi. PaaS ini menyediakan lingkungan terintegrasi untuk pengembangan aplikasi, pengujian, dan penyebaran aplikasi, termasuk integrasi dengan layanan pihak ketiga. Kelebihannya, efisiensi biaya, skalabilitas yang fleksibel, perbandingan LAS dan PaaS. Kelebihan kekurangan dan penggunaan yang tepat. Tingkat kendali, LAS memberikan kendali penuh terhadap infrastruktur. Kompleksitas, LAS membutuhkan pengelolaan infrastruktur yang lebih kompleks. Biayanya umumnya lebih mahal, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Skalabilitas, PaaS lebih mudah diskalakan, terutama untuk penggunaan database. Kemudian ada arsitektur sistem integrasi web server LAS dan database server PaaS. Arsitektur web server. Web server biasanya berjalan di LAS bertanggung jawab untuk melayani permintaan dari klien untuk menampilkan konten website. Arsitektur database server. Kita lihat di sini database server yang biasanya berada di PaaS menyimpan data dan menyediakan akses data yang aman dan efisien untuk web server karena di sini ada enkripsi dan lain sebagainya. Dan integrasi web server dan database server saling terhubung melalui jaringan mungkin komunikasi yang terakhir yang data yang lancar. Ini memudahkan kita sebagai pelanggan konsumen untuk mengatur jaringan yang ada. Kemudian skenario penggunaan dan studi kasus penerapan. Ada e-commerce, aplikasi PaaS mengandalkan PaaS untuk menyediakan lingkungan terkelola untuk aplikasi layanan yang ditawarkan. Ketiga, ada aplikasi mobile. Biasanya aplikasi mobile membutuhkan database yang besar, skalabilitas yang tinggi. Ini dapat untuk dimanfaatkan di PaaS. Pertimbangan dan tangan implementasi.
keamanan data ini merupakan prioritas utama dalam implementasi LAS dan PAS. Kemudian ada integrasi kompatibilitas. Pilih layanan LAS dan PAS yang kompatibel dengan platform dan teknologi yang digunakan. Manajemen biaya, pengelolaan pemeliharaan. Kemudian kesimpulan dari kali ini adalah dan rekomendasi LAS dan PAS merupakan pilihan yang tepat untuk membangun infrastruktur web dan aplikasi yang andal, fleksibel dan efisien. Pilihlah layanan LAS dan PAS yang sesuai dengan kebutuhan, budget, dan tingkat pengalaman yang kita peroleh. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah video terkait saya praktek menggunakan layanan ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Taufik Hidayat, NIM 22 10 11 400 105 dari kelas 004 TPLE 003 akan membuat database di AWS menggunakan RDS untuk memenuhi tugas dari cloud computing. Pertama-tama kita buka dulu untuk AWS-nya. Saya di sini udah login ya. Kalau kita login ulang aja untuk AWS. Nah, selanjutnya kita login. Nah, sini saya sudah login. Kemudian kita pilih RDS, di mana sebelumnya saya sudah pernah membuat. Ini hanya untuk bukti bahwa saya membuat. Kemudian kita klik create database. Ini saya dua buktinya. Nah, kita create database. Kita membuat dari awal. Ini fungsinya untuk sebagai database di web server. Kemudian kita pilih, nah di sini ada engine type, kita lihat. Untuk engine tipenya kita pilih MariaDB. Kemudian di sini ada engine version, kita lewati saja karena kita beri default. Nah, di sini ada template. Template itu kita pilih yang free tier, yang gratis. Kemudian untuk database name-nya sesuaikan dengan apa yang akan kita buat, maksudnya nama yang apa yang kita inginkan. Misal saya kelompok 2, saya dan Rian, jadinya adalah DB Bagus Rian. Kita berikan contoh ini ya, 1 2. Kemudian untuk master name user, sorry, Uh, master username admin untuk login nantinya. Sama buat dikoneksikan ke web servernya yang disetting di web server. Untuk passwordnya saya beri contoh bagus 1 sampai 5. Sorry, ulang. Kemudian instance konfigurasi tab dulu, penyimpanan 20 GB udah cukup. Konektivitas, oh iya, ini untuk tingkat konektivitas tidak perlu karena kita menggunakan database doang. Nah, public aksesnya semua orang ya. Jadi semua yang punya izin eh, bisa mengakses database ini. RDS nggak perlu, password nggak perlu. Ya udah, kita langsung buat aja create database.
Nah, di sini kita suruh menunggu ya. Ini karena saya sudah buat beberapa ada peringatan. Nah, Debian yang tadi. Nah, Debian yang tadi itu ini lagi proses pembuatan, biasanya sekitar 5 sampai 10 menit dia baru bisa. Kemudian di sini akan muncul endpoint. Kita skip aja, kita pakai yang sudah siap ya. Semisal DB bagus. DB bagus nih untuk tampilan user interface-nya. Ada nama, status engine, dan di sini endpoint-nya. Jadi untuk mengakses database ini, kita menggunakan alamat endpoint ini dengan port 3306. Security-nya. Kemudian setelah itu kita tambahkan security untuk masuknya, misalnya yang ini default. Klik. Jadi kita buka port untuk mengakses ini di Azure sama semisal hanya dikhususkan untuk IP, semisal IP Rian saja yang mau mengakses, kita bisa nyetingnya di sini. Kemudian klik, kemudian kita edit inbound. Nah, di sini saya jelaskan sedikit yang saya maksud. Kita menambahkan yang MySQL ini dengan port 00. Port 00 itu adalah port default, jadi semua orang bisa mengakses. Kecuali kita semisal untuk si IP Rian 192.168.10.1, ini untuk privat ya, hanya sebagai contoh 32. Nah, itu di save roles. Jadi, selain IP dari ini, itu untuk mengakses database-nya itu tidak bisa. Tapi karena kita untuk contoh default, jadi semuanya bisa kita pakai yang kosong-kosong saja. Kemudian kita klik save roles. Ini MySQL ya, portnya yang 3306 default, Aurora, oke. Sini sudah ya, sudah terbuat ini. Kemudian untuk melihat isi tampilannya. Sorry, sorry. Ini untuk yang web server saya punya EC2. Termasuk RDS lagi. DB installation. Yang lebih bagus saja yang sudah available, sudah tersedia. Kemudian di sini ada monitoring. Monitoring di sini adalah kita melihat kinerja dari database kita yang digunakan oleh server. Dari grafik ada binlog disk, penggunaan penyimpanan, CPU kredit, dan yang lain sebagainya. Di log event juga sama. Konfigurasi. Ini untuk mengkonfigurasinya ya. Ini untuk detailnya. Jadi di sini untuk mengaksesnya tuh harus ke user admin, sandinya yang tadi, namanya DB, versinya ini sekian, oke, sudah. Terus yang terakhir, kita mau coba mengakses ke database ini untuk menampilkan. Saya menggunakannya tadi ini, kita close dulu ya. Beekeeper Studio. Coding.
Nah, di sini untuk kita coba buka yang tadi tadi kan MariaDB. Nah, sini kita disuruh untuk login koneksi mana yang mau diloginkan, misalnya MariaDB, host atau port. Nah, untuk local hostnya tuh yang endpoint tadi yang kita punya dari DB user yang kita mau loginkan. Nah, DB bagus misal. Oke, masuk ke host, portnya 3306. Untuk usernya tadi admin, sandinya bagus 1 sampai 5. Oke, ini kalau ini udah koneksi bisa kita save database MySQL, MariaDB. Iya, DB. Ini untuk memudahkan kita untuk koneksi di selanjutnya sih. Terus kemudian kita mau coba tes dulu using access denied. Oke, coba kita lihat dari settingannya. Oke, coba kita koneksikan dulu. Hmm, yes. Ini sandinya salah sih, sorry. Kita coba akun yang satu bagus tuh, Kak. Yang paling ini. Hmm, bentar, cek. Ini sama sih. Cuman takut salah nih. Oh, betul. Nah, ini untuk tampilan dari database. Kita ketikkan perintah show database. Ketik di run aja, di run ini ada Ctrl Enter. Nah, di sini akan menampilkan informasi database yang tersedia. Misal di SQL. Oke, select income. Nah, oke, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya terkait praktek pada kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.